Selamat siang teman-teman. Salam Rail Fans. Kembali lagi ke channel saya Renwater Rail Fans. Kali ini saya menghadiri pameran benda pusaka di Pendopo Dispora ya, Dispora di Pendopo Sidoarjo. Uniknya di pameran benda pusaka tersebut ada ulasan mengenai sejarah perkeretaapian di Sidoarjo zaman kolonial. Bagaimana kisah serunya? Yuk kita lihat ya. Atau dari Madiun ke Surabaya itu bertemu langsung dengan jalur dari Malang, Pasuruan dan Probolinggo. Itu ketemunya titiknya itu di stasiun Sidoarjo, bukan di Wonokromo. Kemudian pada tahun 1850 juga, kemudian ide untuk memecahkan masalah angkutan kepadatan ini kemudian dirancang oleh SS, itu dikaji lagi kira-kira itu bagaimana kita kalau bikin jalur baru. Nah, jalur baru ini juga di pemerintahan juga menghadapi pertentangan. Untuk apa kita bangun jalur baru? Jalur baru yang sebenarnya itu hanya untuk memperpendek jarak Sidoarjo dari Tarik ke Surabaya, itu hanya memperpendek 8 sampai 9 kilo, tapi harus buang-buang anggaran sekitar sampai 1 juta gulden pada waktu itu. Kenapa harus bikin jalur baru? Kemudian timbullah lagi kajian yang kedua, yaitu menggandakan jalur dari stasiun Tarik Sidoarjo sampai Surabaya itu tahun 1890. Nah, karena memang SS ini sangat kekeh sekali pengen bikin jalur baru dan juga membidik beberapa pabrik gula di situ. Di antaranya itu ada Watu Tulis, ada Popo. Akhirnya ya SS tetap kukuh di situ. Tahun 1897, tahun 1895, kemudian mereka berlanjut lagi ribut-ribut, ya dalam tanda kutip mereka ribut-ribut di parlemen, gitu ya, dengan menteri juga pada waktu itu. Ya untuk memperjuangkan nasib dari jalur yang baru ini, atau kalau sekarang itu bahasanya shortcut ya, jalur tembus langsung ke Surabaya yang menyingkat jarak dari dari Tarik itu sekitar 8 sampai 9 kilo. Nah, di jalur ini juga kemudian ini sangat kalau saya mengulik jalur ini tuh memang sejarahnya itu sangat banyak sekali bisa dikulik, karena memang ada keberatan juga dari perusahaan tram swasta Oost Java Stroom Tram yang punya contoh gambar ini yang di halte Kediri ini untuk angkut dari pabrik gula Watu Tulis, dan ini yang di stasiun Boharan yang sebelah kanan ini untuk pabrik gula Popo. Kalau yang di Watu Tulis di halte Kediri itu memang masih ada bekasnya ya. Kalau untuk jalur lorinya sudah banyak dicabuti tahun 2018. Kalau pabrik gula Popo itu masih juga ada bekasnya. Kemarin saya sempat nyusuri juga sama Mas Agung, itu masih ada bekas jembatannya. Sementara untuk trase railbed lorinya itu tinggal gundukan aja sudah jadi kemakan sawah juga, cuma nyisain fondasi jembatannya sama kerangka jembatan di daerah Candi Negoro. Nah, ini bisa dilihat, ini ada kereta SS, ini snail train atau kereta cepat Surabaya Jogja. Nah, ini pengangkutannya itu adalah hasil pindahan dari Surabaya Kota tahun 1899, karena Surabaya Kota itu punya 2 stasiun, karena stasiun awalnya itu ada di sebelah barat atau dekat dengan Sungai Kalimas. Nah, ketika stasiun itu dirombak, digeser ke sebelah timur, ke 100 meter ke sebelah timur, maka overcappingnya yang lama itu dipindahkan ke stasiun Tarik, biar tidak terlalu banyak buang dana atau efisiensi operasional ya. Jadi memang sangat susah juga dapat referensinya. Kasus Nanja, Berkeley itu jalur gunung, jalur pegunungan. Ada 12 lokomotif, yang 7 itu untuk jalur datar, yang 5 untuk jalur pegunungan. Pengadaan lokomotif ini itu kontraknya diawali tahun 1875 bulan Juni. Jadi antara SS sama Volkswagen itu sudah taken kontrak di bulan Juni 1875. Nah, ini adalah contohnya ini kemungkinan ada di Sidotopo ya. Karena ini saya dapat dari buku tulisannya. Kita mau balik lagi bahas masalah jalur Tarik ke Wonokromo. Itu jalur awalnya itu tidak langsung tembus ke Wonokromo. Mereka ini akan nyebrang setelah stasiun Panjang, itu akan nyebrang di sebelah sini. Itu mereka akan mengembangkan sebuah stasiun baru di sebelah barat Surabaya. Karena memang
stasiun Surabaya Kota itu tidak cocok untuk dikembangkan lagi, karena kalau kita lihat stasiun semua sekarang di sebelah timur itu ada kali, sebelah barat ada kali, yang timur itu ada Pegirian, yang barat ada Kalimas. Jadi karena memang itu tidak bisa dikembangkan lagi, akhirnya SS itu awalnya berencana untuk bikin stasiun sentral baru di sebelah barat. Nah, karena memang ada bentuk stasiun tapi tidak terlalu banyak, lalu kemudian perombakan emplasement di tahun antara 1926 sampai 1930 ketika pembangunan jalur ganda itu emplasement banyak dirubah Pak Eko. Juga pada waktu itu juga ada cerita menarik ketika emplasement ini dirubah, itu ada kecelakaan kereta api. Karena kan memang pada proyek perubahan emplasement itu, pembongkaran emplasement itu ada ini kan, ada taspat yang diberikan pada waktu itu hanya boleh lewat di jalur yang itu, proyek itu sekitar 10 sampai 15 km di selatan stasiun. Gitu. Itu kereta tergelincir di situ. Ada beberapa korban sih kalau di situ, kalau kita merunut ke beberapa koran-koran yang faktual dan aktual di zamannya itu memang dijelaskan bahwa itu ada kecelakaan di situ. Lalu untuk tandon air itu umumnya juga banyak tersebar di stasiun-stasiun atau halte-halte kecil. Memang kalau air itu memang sangat penting karena memang otomatis karena ini kan harus dibakar untuk menghasilkan uap kan Pak. Jadi memang stasiun besar umumnya dibangun bersamaan dengan stasiunnya. Tandonnya, water torrent, kalau orang Belanda bilang water torrent, menara air. Itu juga bersamaan dengan stasiun. Kalau stasiun pulau belum ada catatan. Setahu saya stasiun ini masih sebagaimana kita sekarang ketahui. Terus apalagi tuh Pak itu sepala sih. Jalurnya dulu berapa jalur? Jalurnya berapa jalur? Kalau untuk yang sebelum dirombak saya belum ketemu referensinya Pak Eko, karena memang itu kuno banget. Kalau untuk yang sekarang itu masih tetap jalurnya yang sekarang. Itu tidak hilang kemana-mana karena stasiun Sidoarjo yang ketika diaktifkan pun tidak ikut membongkar emplasementnya. Waktu ke jalur ketarik 2010-2011 ya itu diaktifkan, itu sama sekali nggak merubah apapun di situ. Kecuali memang yang kita tahu jalur double tracknya hilang gitu aja. Untuk pengubahan jalurnya nggak ada. Kalau yang benar-benar ada pengubahannya itu ketika jalur double track hilang oleh Jepang dicabut, itu ada di stasiun Sepanjang itu di sebelah selatannya belokannya itu agak dirubah tikungannya itu. Nah, kalau stasiun Sidoarjo alhamdulillah masih sama seperti sekarang. Mungkin ya kalau kita lihat mungkin ada penambahan overcapping itu aja untuk di peron yang di sisi barat. Oh ya, makasih. Sekian Mas Fandi. Mohon maaf. Ya. Kemudian yang ini ada miniatur untuk pabrik gula Krian. Kemudian yang di sana, ujung sana itu ada miniatur untuk lokomotif untuk pabrik gula Popo. Nah, ini adalah miniatur untuk kereta UIS jalur dari Surabaya ke Krian. Nah, ini kenapa kok saya bikin miniatur dari beberapa pabrik gula dan kereta api UIS, karena semuanya ini beroperasi di daerah Sidoarjo, di mana pameran ini, benda pusaka ini juga berada di Sidoarjo. Berarti ini miniatur ini dipesan khusus untuk pameran ini, Mas? Iya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lah buat Mas Agung yang totalitas banget ngopeni sejarah, ngopeni pabrik gula. Oh bukan, ngopeni sejarah pabrik gula. Ngopeni pabrik gula wis gak ono. Ngopeni juga urusan